Nah, ini kita kasih sapi teman-teman. Nah, ini yang reject. Kalau yang reject aja dikasih makan sapi bisa, dikasih anjing ya. Nah, anjingnya juga doyan ini. Ini sampai bertengkar nih, lihat. Sampai mau berkelahi ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Halo semua, kembali lagi di iGarden. Nah, sekarang saya lagi berada di kebun di samping rumah ya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas stroberi ya, walaupun saya berada di kebun stroberi. Yang akan saya bahas adalah tentang labu siam. Nah, kalau labu siam, kalau tanam banyak nggak laku bagaimana? Ada banyak pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tidak akan pikirkan itu ya teman-teman. Karena di tempat saya belum pernah labu siam itu tidak laku. Kalau tidak laku seperti apa? Teman-teman bisa pelihara sapi, kambing, atau hewan peliharaan lainnya seperti ayam juga bisa. Nanti kalau umpama tidak laku, kita bisa kasih sapi, atau enggak, kalau kita nggak punya sapi itu apa, kita jual ke orang yang punya ternak, jadi masih laku. Jangan takut tidak laku ya. Jadi labu siam kan berbuahnya terus menerus, jadi murah mahal itu pasti ketemu, daripada punya tanaman mahal tapi berbuah 2 tahun sekali. Emang kita makannya 2 tahun sekali. Kalau labu siam pastinya kita bisa panen tiap hari. Kalau tanamannya banyak, umpamanya punya 50 hari, kita panen kan seminggu sekali, kita panen 10 hari 10 hari 10 hari. Jadi dalam waktu 5 hari udah 5 hari. Jadi tiap hari kita bisa panen. Kalau punya 50 hari, umpama 70 hari, kita bisa panen 10 hari tiap hari, jadi tiap hari. Nah, seperti ini ya. Ini sekarang lagi hujan, teman-teman. Ini baru petik tadi. Petiknya sedikit ya karena agak hujan. Nah, itu dah, ini hari ini petik segini, besok bisa lebih gitu. Artinya kalau punya banyak, kita bisa panen setiap hari. Nah, saya di sini akan memberikan contoh ya. Nanti yang rejectnya kita akan kasih hewan. Nah, ini saya mau bersama adik saya mau ambil buah labu siam yang reject ya. Ya, yang reject aja seperti ini bisa dikasih makan hewan. Nah, apalagi yang bagus, hewan pasti doyan ya teman-teman. Nah, ini akan saya kasihkan ke sapi, babi, anjing juga doyan. Nah, untuk anjing sama ayam juga ya. Untuk anjing dan ayam perlu direbus sebentar ya. Nanti saya akan ajarkan caranya. Nah, ini mau kita kasih sapi dulu. Jadi tidak usah takut ya. Labu siam tidak laku mau dibawa kemana. Jadi teman-teman, kalau petani yang rajin pasti punya sapi atau kambing atau yang lain, itu bisa dikasih langsung ke hewan ternak langsung ya. Jadi kita tidak perlu beli jadi pakan ternak ya. Nah, mohon maaf ini anginnya agak besar ya. Hujan juga masih ada hujan gerimis dari tadi ini. Nah, ini ya, ini kalau dari bawah labu siam saya udah rapuh seperti ini kelihatan ya teman-teman, tapi tidak roboh ya. Itu udah ada caranya ya, udah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini kita kasih sapi teman-teman. Nah, ini yang reject ya, yang reject aja masih disukai sapi ya. Nah, selain sapi, kita juga pelihara babi di sini. Jadi babi ini yang banyak ngabisin ya. Kalau yang reject-rejectnya tenang, aman, langsung dikasih, tidak perlu merebus atau memotongnya. Jadi langsung dikasih ya. Jadi kerjaannya gampang. Nah, mungkin kalau teman-teman lain nggak pelihara babi, bisa kasih binatang lain ya. Yang penting sapi atau hewan lain, ternak lain bisa ya. Nah, seperti inilah. Jadi ada yang bilang labu siam murah cuman dikasih sapi atau hewan lain. Ya bagus lah teman-teman. Jadi kita tidak akan bisa rugi. Ini tidak akan bisa dibuang sia-sia seperti itu teman-teman. Nah, kalau di Bali kan seperti ini teman-teman. Kalau umpamanya kita nggak pelihara babi, kita bisa jual yang reject-rejectnya ini ke peternak babi. Jadi laku seperti itu. Jadi makanya kalau murah pun kita tidak usah takut. Jadi seperti sekarang ya, musim covid seperti ini, seandainya kita jual murah ya tetap kita ada penghasilan ya teman-teman. Jadi ya seperti yang saya bilang ya, rata-rata idealnya labu siam itu panennya seminggu sekali. Nah, kalau punya banyak kan bisa atur jadinya. Pokoknya punya itu dah ada, apalagi yang punya 1 hektar, kita petik sekarang 20 hari, besok 20 hari, selama 5 hari sudah 1 hektar. Sabtu Minggu libur. Seperti itu umpamanya teman-teman. Nah, itu untuk Jepang normal. Ada juga Jepang yang dijualnya Jepang baby namanya itu. Itu dipetiknya 2 hari sampai 3 hari sekali. Cuman itu kan permintaannya tidak terlalu besar. Itu sasarannya adalah supermarket atau restoran dulu. Sebelum ada covid banyak pengiriman banyak kita ada orderan Jepang baby namanya, yang kecil-kecil itu harganya malah lebih mahal itu teman-teman. Kita jualnya di sini sih sama, cuman kalau itu 2 sampai 3 hari sudah besar. Kalau ini kan seminggu ya, 6 hari sampai seminggu sih biasanya. Maka saya bilang ada yang jualnya seminggu, ada yang 6 hari sekali petik udah besar. Nah, lihat, nah inilah.
tidak usah potong, jadi langsung dikasih, jadi gampang ya, kerjaannya gampang, tinggal pungut aja labu siam yang udah reject sisanya ya. Apalagi yang nggak reject ya teman-teman. Kalau yang reject aja dikasih makan sapi bisa. Sebenarnya yang reject kayak dulu itu bisa teman-teman, bisa dijual dengan cara dikupas terus dipotong-potong kecil-kecil ya. Nanti dimasukkan ke freezer, udah dijual di supermarket teman-teman. Itu malah yang reject, maksudnya yang buahnya tidak bagus ya, yang kena kulit daun, yang nggak busuk tapi reject seperti ini teman-teman. Nah ini kalau ini mau dikasih ayam sama sapi ya, ayam sama apa namanya, anjing ya. Ini saya potong seperti ini dulu, potong kecil-kecil. Ini untuk memudahkan ayam. Biasanya ayam tetangga sih nggak usah diginiin, bisa. Ini ayam saya nggak mau kalau nggak diginiin teman-teman. Potong kecil, nanti kita rebus sebentar ya. Nah seperti ini. Jadi buat apa dikasih ayam ya? Ya teman, orang lain beli makanan ayam, sedangkan kita tidak usah. Kita rebus sebentar sampai mendidih, terus nanti didinginkan, kita campur dengan apa namanya, oat itu ya. Oat kalau di sini disebut, itu campuran untuk makanan babi biasanya teman-teman. Nah ini kita dinginkan. Kita inilah namanya oat teman-teman. Nah seperti ini kita campur seperti ini. Ini akan langsung kita kasih ayam sama anjing ya, jadi nggak perlu beli makanan. Nah seperti ini ya. Ini ayamnya udah tadi pagi sih dikasih makan, sekarang dikasih makan kan tidak terlalu, belum lapar ya teman-teman. Tapi masih dimakan, lihat ya seperti ini teman-teman. Kita cuman beli oat aja, daripada kita kasih oatnya banyak kan kita beli semua. Ini kita kasih oat sedikit dicampur dengan labu siam yang reject seperti tadi, bukan yang bagus ya. Nah seperti ini. Jadi berkebun, berternak sudah sepaket sama labu siam. Ini dikasih anjing ya. Nah anjingnya juga doyan ini. Ini sampai bertengkar nih, lihat. Sampai mau berkelahi ya teman-teman. Nah kan dimakan juga, nggak perlu beli makanan anjing yang mewah. Iya seperti itulah kira-kira kalau labu siam tidak laku umpamanya teman-teman ya. Kalau tidak laku ya. Tapi selama saya di sini jual sih belum pernah tidak laku ya. Semurah-murahnya tetap laku, jadi ada pemasukan lah. Ya seperti inilah kebunnya ya teman-teman. Ini kebun ya seperti saya bilang ya udah lama ya. Bambu juga udah sering diganti. Perawatannya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Ya untuk pemasaran katanya susah. Ya kalau kita tanam banyak akan dicari sama saudagar, percayalah ya, karena orang tanam sedikit kan saudagar males ke tempat kita. Kalau tanam banyak pasti dicari. Nah seperti ini ya. Ini sekarang agak mendung jadinya daunnya kelihatan agak kurang bagus ya teman-teman. Karena labu siam memang cocoknya harus dapat sinar matahari yang bagus, namun harus di tempat yang dingin. Nah, air tidak boleh terlalu berlebih dan tidak boleh kekurangan juga teman-teman. Iya teman-teman, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.